Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi. Hai guys, welcome back to Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi. Di sini di episode 3 kali ini kita mau ngebahas mengenai bakat. Tentunya kita datangin nih yang expert banget di bidang bakatnya, yaitu Diki Wahyudi. Oke, atau kerap disapa Dikiu ya, Dikiu. Jadi sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini gitu ya, aku mau ngebacain dulu CV dari Diki Wahyudi sendiri gitu. Nama lengkapnya yaitu Diki Wahyudi atau kerap disapa Dikiu. Lahirnya di Cilacap 12 Februari 1999. Salah 2000 gak mau. 2000. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng sama Adik Q gitu ya, aku mau ngebacain dulu CV dari Adik itu sendiri. Nama lengkapnya yaitu Diki Wahyudi, nama panggilannya Diki atau nama beken mungkin ya, Beken, nama ya. hits, nama panggung ya. Nama panggung ya. Nama panggungnya itu Diki. Tempat tanggal lahirnya di Cilacap, 12 Februari tahun 2000. Jenis kelaminnya laki-laki. Laki-laki, oke. Agamanya Islam. Kewarganegaraannya Indonesia dan statusnya belum kawin. Jadi buat teman-teman yang belum kawin mungkin bisa kontak person di Kio gitu ya. Dan alamatnya itu di Jalan Lingkungan RT 1 RW 3 Desa Mekarjaya, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis, itu alamat tinggalnya sekarang gitu. Sedangkan kalau apa? Emang tuh dicas? Nya ih poe naon sih? Lebat teh ngecasna. Oh, malam Jumat, Bun. Untuk emailnya di dikiwahyudi949@gmail.com, dan untuk pendidikan saat ini berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Galuh Ciamis. Sedangkan Adik itu sendiri sekarang lagi aktif-aktifnya di Kaangge Art Pro WO sebagai manager of Kaangge dan juga sebagai MC wedding, dan tentunya masih menjawab sebagai ketua teater Tang Tutilu yang paling hits di Ciamis, di Universitas Galuh Ciamis. Oke, itu mungkinnya sekilas mengenai CV dari Adiki. Untuk lebih kenalnya lagi nanti kita akan bahas, atau Adiki sendiri yang mempresent gitu ya, supaya kan dia tuh guest star gitu ya, harus banyak banget ngomong gitu. Boleh dong dikenalin dulu sambil disapa teman-teman Gensi Podcast yang luar biasa di sana. Halo semuanya, kenalin nama aku Diki Wahyudi. Kali ini kita akan mengulik ya, tentunya ada berbincang-bincang hangat bersama rekan-rekan dari BEM FKIP Unigal. Terutama makasih banyak sebelumnya kepada rekan-rekan dari BEM FKIP Unigal yang telah mengundang saya di acara podcast kali ini di Gensi ya. Gensi. Di Gensi. Pokoknya terima kasih banget telah mengundang. Pokoknya kita berbincang hangat di sini. Santai aja. Boleh. Oke. Nah, di topik kali ini kita mau ngebahas bakat ya, atau talent gitu ya. Perlu kalian tahu sendiri gitu ya, di Universitas Galuh itu orang yang paling multi talent itu tiada lain tidak bukan cuman Adiki Wahyudi gitu. Allah, terima kasih. Kayak jam terbangnya tuh kayak udah luas banget gitu, apalagi bakat-bakatnya tuh banyak banget gitu. Boleh dong mungkin di-share ya, gimana sih awal mula tuh tahu bakat tuh di sini, passion tuh di sini gitu. Sebenarnya dari mulai zaman SMP itu kayak belum menemukan jati diri yang sesungguhnya, kayak masih di zona aman. Kemudian ketika masuk ke dunia SMA dan mulai emang jauh dari orang tua, karena aku waktu itu jauh dari rumah, dan akhirnya aku diusir? Enggak, aku ngekos dong. Ngekos, mohon maaf, ngekos ya teman-teman. Ngekos dan mulai kayak perjalanan dari rumah ke SMA itu kan lumayan kayak sejam lebih. Daripada saya bolak-balik, mending kayak ngekos. Nah dari situ kayak mulai mencari, daripada gabut gitu kan di kosan, ngapain, kayak cari-cari referensi. Oh ternyata aku mulai terjun itu tentang bakat itu dari awal adalah masuk ke dunia teater sama tari terlebih dahulu. Kebetulan di SMA aku ada ekstrakurikuler yang menaungi teater sama tari. Akhirnya aku join sebagai anggota teater di sana dan tampil. Nggak cuma tampil di dalam sekolah, tapi juga tampil di luar sekolah. Tidak hanya itu, saya juga ikut ekskul yang lainnya, ada tari.
Jadi itu juga nggak cuma tari tradisional tapi juga tari modern. Oke. Nah dari situ deh mulai mengangkat nama aku pribadi kayak gitu. Nah dari situ mulai ketemu bakatnya. Perasaan adik itu sendiri gitu ya, sebelum menemukan jati diri dan setelah tahu gitu ya jati dirinya itu di mana, passionnya itu di mana, gimana sih perasaannya, ada yang berbeda nggak sih dari kehidupan yang dulu mungkin ya sampai sekarang gitu? Iya, mungkin dulu kalau misalkan zaman-zaman SD SMP itu belum terlalu dikenal. Oke. Nah, ketika zaman SMA mencoba, aku pengen dikenalin sama orang-orang gitu kan, moto hidup dari diri sendiri. Aku jadi diri sendiri kan, tadi moto hidupnya sebagai be yourself dan confident, artinya percaya diri aja gitu kan. Meskipun pas awal menjalani bakat atau join ke teater atau tari itu banyak sekali cibiran-cibiran yang masuk. Oke, benar banget. Apalagi dengan yang namanya toxic human atau toxic masculinity gitu kan. Sebenarnya kayak kenapa sih kamu kayak gini? Kenapa sih kamu kayak gini? Ya udahlah, tergantung aku juga gitu kan. Yang penting aku bahagia ngejalanin hidup sendiri. Ya. Ngomongin tadi ya, nyinggung masalah toxic masculinity gitu ya. Kayak emang apa ya? Maksudnya toxic masculinity emang berdampak buruk banget gitu sama orang-orang yang dimana mau berkembang gitu ya. Sehingga banyak orang yang udah tahu nih passion mereka di sini, cuman kayak keganggu gitu dengan hal tersebut gitu. Sedangkan adik itu bisa jadi orang yang survive gitu ya, yang bisa bisa menghalangi atau menjatuhkan omongan-omongan orang lain gitu. Caranya tuh kayak gimana ya? Pertama itu adalah confident dulu. Kalau bisa confident itu enggak yang rata-rata orang, tapi over confident aja. Kita bisa percaya diri tapi lebih percaya diri lagi dari orang lain. Terus sebenarnya aku mempunyai dua kepribadian sebenarnya. Bipolar. Enggak disebut bipolar juga enggak ya, tapi maksudnya kayak mungkin rekan-rekan semua dari Universitas Galuh taunya Diki itu seperti ini. Oke, dengan mungkin sedikit ya gonjreng lah ya gitu kan. Tapi kalau misalkan iya gobres pokoknya gordes lah ya, gogorowokan gitu. Nah, kalau kita Diki pulang ke rumah itu menjadi Diki yang introvert. Beda banget. Aku diem di rumah terus kayak gak pernah ngomong kalau ditanya. Iya, terus kayak kenapa tadi bisa menjadi kayak melawan toxic masculinity-nya? Aku percaya diri aja, bodoh amat gitu. Yang penting orang rumah nggak tahu. Gitu. Untuk selain itu, tentunya kan sekarang tadi itu menemukan bakatnya tuh di SMA gitu ya. Sekarang juga udah masuk ke masa kuliah gitu. Apakah masih ada wadah yang menaunginya gitu? Tentunya kan dari zaman SMA itu sama kuliah tuh beda banget ya. Kalau SMA tuh kayak emang bener-bener wadah itu emang kita tuh disuruh ayo tampil. Tapi kalau misalnya di SMA itu di kuliah itu kita yang harus menawarkan diri untuk aku mau ini dong. Nah, adik itu sendiri kayak gimana gitu? Nah, ketika aku tadi lulus SMA, kan tadi ikutan ekskul ya, dari mulai tari sampai dengan teater. Kemudian aku mulai join ke Universitas Galuh, tentunya masih ada nih yang menaungi. Ada UKM gitu kan, ada unit kegiatan mahasiswa. Di sini ada namanya Teater Tangtutilo. Di situ udah lengkap banget dari mulai teater, tari sampai musik tradisional. Tapi aku sangat tertarik itu sama tari. Jadi ketika aku mulai masuk ke sini ke Universitas Galuh, mungkin kalau orang-orang tahu atau teman-teman tahu semua di sini, mungkin yang mengenal Diki biasanya tari modern kalau di sini. Aku bisa tampil di acara. Pernah dulu di BEM FKIP tampil di GOR. Pas penutupan di FKM. Iya, FKM juga pernah. Kemudian pas penutupan juga di acara yang penjas anak PJKR pernah. Pokoknya hampir di semua fakultas pernah tampil kayak gitu. Pokoknya nah dari situ masih berlanjut sampai dengan sekarang. Terus kayak pengen nyoba lebih dalam dan akhirnya mencoba menjadi ketua dari Teater Tangtutilo. Nah di sana juga kan ibaratnya ada nih biasanya yang kita tampil di luar. Nah dari situ mulai mengenal dengan yang namanya uang gitu. Meskipun ya cuma sedikit buat bensin atau buat makan gitu kan, tapi kan lumayan gitu buat setara mahasiswa gitu. Iya. Kalau misalnya sekarang nih ya, kesibukannya itu apa aja sih selain ya teman-teman juga tahu ya kuliah terus aktif di UKM gitu. Apakah ada lagi gitu aktivitas-aktivitas lain yang di luar perkuliahan, dan mungkin bisa share juga ke teman-teman bagaimana cara memanage waktunya, apalagi kan mahasiswa itu jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang dan tentunya kayak bisa loh mahasiswa yang punya penghasilan sendiri kuliah sendiri dengan cara potensi yang dia miliki gitu. Jadi menjual potensinya bukan menjual sesuatunya gitu ya. Iya, paham Bang. Boleh dijelasin dulu aja. Oke, sekarang aktivitas sekarang itu mulai tidak hanya kuliah tentunya. Kuliah itu adalah yang utama.
Karena orang tua saya juga selalu bilang, kamu boleh kerja, kamu boleh apapun, tapi ingat kamu masih kuliah. Harus selesaiin skripsi dengan tujuan tepat waktu. Jangan sampai kamu menambah semester kayak gitu. Oke, itu kayak tekanan dari orang tua. Tapi karena mungkin gabut juga ya, zaman-zaman corona tidak ada pekerjaan, akhirnya kayak waktu itu pernah ada kesempatan, ada yang ngajak join untuk masuk ke wedding organizer. Oke, nama wedding organizer adalah Keangga Production Wedding Organizer yang bertempat di Ciamis, kayak gitu. Nah dari situ kayak mulai, nah waktu itu gimana ya? Itu tidak sengaja. Jadi waktu itu habis latihan apa ya, kalau nggak salah teatral atau tari, kebetulan owner dari Keangga itu sedang mengadakan atau sedang mencari ini apa playlist karena mau tampil di Tasik Wedding Association atau Tasik Wedding Festival kayak gitu kan. Nah di situ kebetulan lagi main ke kosannya yang lagi main playlist itu tiba-tiba diajak, yuk tampil katanya. Karena lihat dari potensi, maksudnya dari gestur aja udah kelihatan katanya teh. Oke. Nah dari situ mulai deh join dari WO, gabung sama WO dari tahun 2019 akhir kalau nggak salah itu bulan Agustus. Kemudian baru pertama kali ngejob atau join di pernikahan itu bulan Januarian gitu dengan gaji yang masih kecil. Jadi training kayak masih training mungkin ya, jadi masih penghasilan yang kecil. Nah dari situ mungkin kayak aku harus gali potensi lagi. Tidak hanya dalam bidang wedding organizer, pengen coba ke ranah yang lainnya, yaitu sebagai MC di wedding organizer. Ibaratnya kan ilmu WO-nya udah didapatkan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, udah sekitar 3 tahunan. Nah untuk MC-nya baru setahun. Iya, jadi sekarang tidak hanya bergelut dalam bidang wedding organizer, tapi juga bergelut dalam bidang MC-nya gitu. Tapi kalau menurut aku gitu ya, Adik itu kayak orang yang paling cepet dari WO ke MC gitu. Banyak orang yang ikut WO tuh sampai 5 tahun, 10 tahun baru mencoba MC gitu. Sedangkan Adik itu kayak singkat banget ya, 3 tahun tuh gak kerasa banget kan. Cuman hitungan jari bagi anak WO itu mah singkat banget gitu. Apalagi soalnya jadwalnya 1 tahun tuh udah full ada gitu. Jadi kita tahu gimana-gimananya. Dan hebat banget gitu ya, bisa 3 tahun tapi bisa udah merambah ke dunia MC gitu. Itu tuh kayak kok bisa gitu ya. Secepat itu gitu bisa masuk dunia MC gitu. Apalagi kan persaingan di MC itu kan sangat banyak banget gitu. Sebenarnya yang jadi itu adalah peluang dan juga potensi dari diri sendiri. Kalau misalkan kamu punya keinginan, aku punya keinginan. 1, aku harus kerja sebelum aku lulus kuliah dan aku harus sudah punya uang sebelum lulus kuliah. Perlu kalian ketahui bahwasanya aku sudah nggak dikasih uang jajan dari semester 3. Jadi kesini tuh udah sendiri. Kecuali kalau misalkan kuliah sebagian. Jadi mungkin kayak SPP dari orang tua, SKS dari aku kayak gitu. Jadi masih kalau bayar kuliah belum sanggup full. Nah sebenarnya gitu ya. Iya. Nah dari situ kayak mulai kebentuk aku harus cari. Selain WO kan maksudnya WO terlalu terbatas hanya untuk keperluan sendiri. Cari yang lain di MC. Dan akhirnya waktu itu pernah ada teman SMP yang pengen katanya di MC-in, padahal belum pernah jadi MC. Tapi karena udah punya background sebagai MC event di kampus atau juga di SMA dulunya, berani aja. Lagian juga kan udah tahu patokan-patokannya harus gimana aja. Nah di situ belum punya harga. Ke teman, ya udahlah stop, aku mah niatnya cuma ngebantu. Tapi dari situ tim make up, dekor sampai fotografer mulai ngebooking. Dan akhirnya dari situ kayak mulai muncul portofolio yang aku bangun di Instagram. Dan itu tips juga buat kalian yang kalau misalkan punya pekerjaan atau entah di bidang jasa atau produk atau apapun itu, kalian perbaiki portofolio di Instagram. Kalian itu sebagai kayak ladang jual kalian kayak gitu. Emang sih, maksudnya kayak sekarang tuh banyak banget platform yang mewadahi kita untuk bisa survive di dunia pekerjaan gitu. Apalagi di tahun sekarang gitu. Emang persaingan tuh kayak emang banyak banget, apalagi dunia wedding sekarang. WO juga udah ratusan mungkin ya di Ciamis. Banget, MC udah puluhan juta gitu. Oke nih, tadi kita udah bahas kayak kesibukan kerjanya itu ya. Untuk kesibukan kuliahnya sendiri itu kayak gimana sih sekarang? Nah kemudian untuk ngebahas tentang kuliah, sebenarnya orang tua sudah mewanti-wanti. Awas kuliahmu. Ingat, kamu jangan terlalu senang sama pekerjaanmu. Sebenarnya aku senang banget sama pekerjaanku. Pertama tadi yang aku sebutkan karena menghasilkan dan juga emang ini mungkin passion aku yang udah aku temukan jati diri aku di sini. Nah tapi sekarang aku ini sedang duduk mau ke semester 8. Artinya
mau mulai skripsi. Ya, Ya kan, skripsi itu biasanya adalah paling momok menakutkan untuk mahasiswa gitu kan. Nah dari situ sebenarnya kayak agak telat kehitungnya. Jadi ketika rekan-rekan yang lainnya udah ngajuin judul, udah di ACC dan artinya udah dapat pembimbing, aku belum. Karena kan mikir judul nggak segampang itu. Kemudian aku juga bisa bikin judul tapi ya udahlah sembarang dulu aja. Gitu nanti ke depannya gimana. Sebenarnya aku tipe orang yang kalau membagi waktu antara kuliah sama pekerjaan, aku sekarang detik ini lebih ke dominan pekerjaan. Kayak kebalik gitu. Harusnya mau mengutamakan kuliah daripada pekerjaan, ini mah kayak mengutamakan pekerjaan daripada kuliah dulu gitu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman tahu, kalau orang-orang yang udah mengenal artinya cuan atau uang, itu sama pendidikan itu malah jadi drop. Beneran. IPK aku turun drastis banget. Kalau boleh sebutin nggak IPK-nya? Biar mau motivasi. Boleh aja, gitu. boleh. Jadi waktu itu semester sebelum kerja ya, semester 1, 2, 3 itu IPK masih di angka 4. Interesting. Di angka 4. Terus udah masuk kerja dan corona juga, mungkin karena kita kebanyakan online dan semangat kuliahnya itu jadi drop, itu turun jadi 3,6. Lumayan jauh kan? Tapi maksudnya ketika 3,6 masih dibilang turun jauh gitu, tapi jauh kan kayak hitungnya sih gitu, lumayan jauh gitu. sih, cuman bagi kebanyakan orang IPK 3 aja udah ya Allah bersyukur banget gitu. Tapi maksudnya kayak adik itu kayak hebat banget, maksudnya gini loh, backgroundnya enggak di seni gitu, kuliah juga enggak di seni, cuma kayak balance banget antara kerjanya yang backgroundnya tuh entertain gitu ya, seni, sedangkan kuliahnya tuh yang emang bertolak belakang banget sih. Itu gimana sih maksudnya? Kok bisa ada orang kayak gini gitu? Iya, sebenarnya kalau aku ketemu orang-orang baru selalu nanya, coba tebak aku kuliah di mana dan ambil jurusan apa. Kebanyakan dari mereka bilangnya itu aku ambil ilmu komunikasi, aku ambil seni tari, aku bilang katanya pemasaran atau manajemen, aku tes seperti itu. Yang emang mungkin kalau dari postur atau perawakan emang lebih ranah ke sana. Tapi kalau misalkan kalian ketahui bahwasanya aku sekarang ini di program studi agribisnis Fakultas Pertanian yang emang ranahnya jauh banget gitu kan. Itu di pertanian, aku di area wedding gitu kan, atau lebih ke ilmu komunikasinya kayak gitu. Terus kayak oh my god gitu ya, kayak pasti orang-orang juga di luar sana pasti berpendapat sama kayak aku gitu ya. Kok bisa sih anak pertanian masuk ke dunia wedding, anak pertanian tapi dance-nya buk-buk lak-lak mahal lebih dari anak yang tari gitu ya. Jadi sampai orang lain mah tari cuman gini, adiknya bisa gini gitu kayak powerful banget gitu, powerful banget. Harus kebanyakan dong. Powerful banget. Terus juga untuk planning ke depannya nanti mungkin udah lulus kuliah gitu ya, mau kayak apa, mau jadi apa dan mau gimana gitu. Sebenarnya untuk planning ke depan belum tergambar dengan jelas. Artinya aku kayak mikir besok dulu aja. Tapi kalau misalkan dipikir lagi, aku pengen nerusin dulu di bidang MC sama wedding atau jadi wedding organizer atau WO. Kenapa? Ya meskipun kalau dipikir-pikir ini menghasilkan uangnya, kan pasti orang-orang atau teman-teman semuanya kalau misalkan kuliah itu tujuannya adalah kerja, entah itu mau dimanapun kayak gitu kan, entah yang jadi guru atau jadi apa, tapi basicnya adalah kerja. Untuk mencari uang. Betul banget. Jadi kayak mikir lagi kalau misalkan di WO atau di MC bisa terpenuhi nggak kayak gitu. Tapi kan pasti nanti ada plan kedepannya kayak aku harus nikah, mungkin harus apa, yang banyak pengeluarannya nggak cuman kayak sekarang. Mikirnya untuk MC sama WO pernikahan itu musiman. Kalau misalkan teman-teman ketahui, pasti kalau misalkan setelah bulan puasa atau bulan Syawal itu lagi banyak-banyaknya yang nikah. Jadi artinya pemasukan lagi banyak-banyaknya. Tapi pas kalau lagi bulan puasa gimana? Dari mana penghasilan gitu kan? Bahkan kayak konsultasi ke orang tua, "Mah, Pak, ini gimana ya kalau misalkan aku tetap di WO tapi nanti mungkin untuk mengisi kehidupan sehari-hari cuman bisa beberapa bulan yang keisi, beberapa bulan yang kosong." Terus kayak nyaranin, "Udah kamu kerja tetap," katanya. Mau dimanapun terserah. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kalau kerja tetap nanti di WO sama MC bakal kehilang. Bukan fashion aku. Ibaratnya kalau misalkan kerja kayak gitu ada patokan-patokan jam. Gitu kan. Nah, paling dari situ target sekarang adalah cuma meneruskan aja. Jadi kayak emang bener-bener plannya itu kayak mau ngikutin passion aja gitu passion ya. Aja. Tapi kadang Adiki sendiri di pekerjaan meskipun itu passionnya Adiki gitu ya,
kadang suka ngerasa pressure gitu gak sih, kayak penuh dengan tekanan atau mungkin ada beberapa hal yang kayaknya akhiri aja deh kayak gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya untuk sampai detik ini belum ada pressure terbesar atau tekanan terbesar. Paling yang terjadi tekanan setiap harinya adalah aku kan sekarang menjadi manajer dari Keangge Production Manager. Alhamdulillah yang lagi masuk lumayan banyak. Artinya ketika menghandle waktu itu susah. Apalagi ditambah dengan MC. MC itu masuknya lingkungan pribadi. Jadi nggak masuk ke ranah WO. Jadi aku harus membagi antara WO, MC, sama kuliah. Nah, tantangan terberatnya adalah aku pengen masuk ke semuanya. Dibilang serakah juga iya, tapi pengen masuk semuanya kayak gitu. Tapi maksudnya ini serakahnya in the good way loh, maksudnya kayak Maksudnya? ada serakahnya yang bagus gitu, maksudnya bagus. kayak emang pengen ngembangin potensi yang ada dalam diri sendiri gitu. Sampai-sampai kan kadang ada orang-orang yang emang udah jenuh di satu bidang itu kayak udah akhiri aja gitu. Sampai mereka tuh nggak mikir ke depannya tuh bisa menguntungkan loh bilang ini tuh gitu. Tapi adik itu kayak kayak bisa banget gitu, pengen masuk semuanya gitu. Ambis ya, bisa dibilang ambis banget. Ambis banget. Nah, bisa dibilang ambis banget kehadap apa yang dia tekuni gitu. Ada lagi sebenarnya tantangan dalam bidang yang sekarang lagi digeluti adalah ketika pernikahan itu jaraknya yang jauh-jauh. Artinya kalau misalkan kita kerja tetap, misalkan nih aku jadi guru di salah satu SD, SMP atau SMA, pasti kan terus-terusan di situ. Kalau misalkan jauh, artinya kita ngkos aja lah ibaratnya gitu kan, biar lebih dekat. Nah, kalau misalkan di WO ini nggak bisa. Kadang tiba-tiba kita di sini, tiba-tiba di sana, misalkan dengan hari yang berturut-turut kayak gitu. Dan juga tantangan terbesar saat ini adalah tentang menjaga kesehatan. Itu agak sulit. Kenapa? Karena sekarang kan lagi musim pancaroba. Ditambah dengan perjalanan yang lumayan jauh. Misalkan hari ini kita ada di Kecamatan Ciamis. Notabene-nya masih Jawa Barat. Tiba-tiba kita besok harus ada di Kabupaten Cilacap. Artinya perjalanan sampai 2 atau 3 jam kita dituntut untuk harus selalu performa on gitu kan. Soalnya kan yang punya nikahan atau orang-orang nggak mau tahu itu. Kamu sakit ya udah, yang penting aku lihat kamu best gitu. Yang penting pokoknya utamain dulu adalah kesehatan, kemudian jaga waktu, ambisius, percaya diri. Oke. Jadi berarti buat teman-teman di sana sarannya mungkin tips buat supaya tetap sehat gitu ya. Terus juga kan aku tahu banget gitu dunia wedding itu nggak seindah yang kalian kira gitu, nggak seindah yang kalian bayangkan. Nggak misalnya kita cuma nge-WO hari H, nggak semudah itu gitu. Di sebelum hari H kita prepare, kita ngaturin jadwal meeting, apalagi manajer loh, koordinator vendor, ngatur jadwal klien, ketemu. Karena ada klien yang kayak rewel gitu ya, dan tidak mengerti waktu. Tidak mengerti waktu, pengen meeting sekarang, sedangkan kita lagi di mana. Iya betul. Terus jadi kayak ini tuh kayak hebat banget gitu, bisa ngebagiin waktu antara kuliah, MC dan lain-lainnya, cuman masih dalam keadaan sehat walafiat gitu. Alhamdulillah banget gitu. Bagi dong tipsnya supaya bisa jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi kayak gini nih. Banyak banget orang-orang yang kurang sehat gitu ya. Mau hati sama pikirannya kurang sehat banget gitu. Oke, sebenarnya itu kita mindsetnya harus positif dulu. Kita mindset harus positif, artinya kalau misalkan kita udah terkena flu ataupun apa, kalau misalkan kalian ketahui aku semalam itu masuk angin. Kayak aduh kayak muntah udah mulai ini, tapi kayak udah positif langsung diobat langsung apa. Sekarang udah segar bugar lagi kayak fit gitu. Lagi gitu fit ya. lagi gitu, benar-benar harus plak. Jangan kayak misalkan aduh aku sakit gini, itu kayak mindset dari kitanya udah jelek, ke badannya juga jadi jelek kayak gitu. Nah, paling untuk tipsnya adalah sering minum vitamin. Meskipun itu mengeluarkan uang, tapi demi kesehatan daripada nanti harus mengeluarkan uang lebih banyak masuk ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian perbanyak air putih. Itu tips banget. Apalagi ketika bangun tidur kita biasakan minum air putih hangat. Itu juga tips. Air putih hangat. Air putih hangat itu best banget karena cocok untuk kesehatan katanya. Terus juga kurangin minum yang gula atau yang es. Contohnya kalau misalkan kita yang sering nih anak-anak mahasiswa biasanya kayak jus, nutrisari atau apapun itu karena mengandung gula tinggi juga dan es dan ditambah cuaca seperti ini itu gampang banget kita terkena flu atau batuk kayak gitu. Itu sih tipsnya kayak gitu. Nah, cuman kayaknya aku ngerasain gitu ya apa yang dirasain Adiki gitu. Suka gini nggak sih? Misalnya kayak kita lagi kurang fit gitu ya, kurang sehat. Terus Adiki nih bakatnya tuh nari gitu ya.
saat kita kurang sehat tapi setelah tampil perform suka malah tiba-tiba sembuh gak sih? Iya, itu kayak aneh banget. Tadi aja jujur sebelum kesini kayak aduh mual, bisa nggak ya sebelum tadi berangkat ke sini. Nah tiba-tiba ketika emang udah di stage, Iya. kayak seger bugar. Tuh kan. Tapi anehnya lagi ketika udah beres dari sini kayak drop lagi. Aneh banget itu, nggak tahu kenapa. Tapi ini tips juga buat kalian, minta doa restu ke orang tua. Itu paling mujarab banget. Kalau misalkan dulu, jujur aku dulu sebelum corona itu job kayak sebulan sekali, sebulan 2 kali. Yaitu kayak mah doain dong anakku kayak gitu kan, misalnya kayak biar lancar kayak gitu, biar sehat juga. Breng, sebulan 5, sebulan 10 beneran itu. Pokoknya doa ibu itu paling best. Aku saranin kalian kalau misalkan meskipun kalian orangnya nggak sering ngobrol sama orang tua ataupun apa, mah bukan doa, mah pamit gitu. Meskipun kayak nggak terlalu deket, sekedar salam pun, mau izin ke kuliah atau mau izin kemana, mah pamit. Pokoknya bilang orang tua itu meskipun mereka ada yang cuek, ada yang apa, tapi aku yakin mereka masih peduli. Kayak gitu. Gila loh teman-teman, sebulan 5-10 job itu kayak udah banyak banget gak sih? Terus kayak kalau di wedding itu 3 job aja kayak udah banyak gitu. Ini 5-10. Gak tahu deh gimana ngebagi waktunya. Itu mengatur-atur sendiri mungkin. Okay. Sebenarnya gini, kalau misalkan di wedding kan rata-rata itu dari pagi, misalkan kayak jam 7 atau jam 8 kita baru start, dan beres itu sekitar jam 2 atau jam 3 paling sore itu jam 3. Nah aku biasanya kalau misalkan ada tugas atau kuliah itu lebih ke malam. Aku anak malam gitu, bukan anak yang pagi atau yang dicicil. Aku lebih ke anak-anak SKS sistem kebut semalam kayak gitu. Biasanya lebih encer ketika subuh atau malam kayak gitu. Mungkin karena sekarang ada pekerjaan, ada kuliah juga, mungkin yang tersita adalah waktu istirahat kayak gitu. Mungkin ketika orang-orang sedang nyenyak-nyenyaknya tidur gitu kan, aku udah bangun buat kerja. Ketika orang-orang lagi santai, aku kerja. Itu pokoknya kayak gitu aja. Nah gitu ya teman-teman, buat kita bincang-bincang kali ini bareng Adik Q, tentunya kayak banyak banget yang bisa kita ambil. Dan sebelum kita akhiri, kita ada Q&A dulu nih buat Adik Q gitu, dari netizen yang ada yang udah follow tentunya di Instagram BMF Keep Uniga. Jadi aku mau bacain pertanyaan-pertanyaannya dan mohon dijawab seabsurd mungkin. Atau apa adanya aja gitu ya, jangan dibuat-buat. Oke, untuk pertama ada dari siapa tuh? Dari bentar ya, kayak banyak banget. Ya aku mau pilih satu-satu aja gitu ya. Kita batasi aja paling ya, beberapa aja. Kita mau ngambil 5 aja gitu ya. 5 aja boleh. Pertama dari Sony_Setiawan 7. Diki Wahyudi teh saha? Aduh, Diki Wahyudi siapa? Mainnya kurang jauh. Boleh dong, siapa sih Diki Wahyudi? Jujur ya, sebenarnya aku bukan siapa-siapa. Beneran, aku bukan siapa-siapa. Mungkin itu mungkin orang luar atau mungkin mahasiswa baru atau gimana kan nggak tahu. Sebenarnya orang-orang yang mengenal aku juga pasti yang sekarang lagi semester 3 atau semester 4. Aku yakin orang-orang yang kalau misalkan di kuliah di sini di Universitas Galuh khususnya, anak-anak semester 1 sama tingkat 1 sama tingkat 2 itu pasti nggak tahu aku siapa kayak gitu. Sebenarnya aku bukan siapa-siapa beneran. Hanya orang-orang tertentu yang tahu aku gitu. Oke, berarti aku tuh kayak orang beruntung gitu ya bisa kenal sama Adiki gitu ya. Tangan dong. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Just FLR. Kapan dance Korea lagi Q? Aduh, sambil pakai emoji. Sebenarnya dari terakhir itu dance Korea atau dance modern itu sebelum terakhir itu kalau nggak salah sebelum corona atau sebelum pandemi. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan job-job masuk ke aku pribadi itu banyak, tapi karena corona akhirnya semua cancel nggak jadi. Kayaknya mungkin dia anak Unigal deh kayaknya. Kayaknya ini anak Unigal sih kebanyakan. Mungkin gitu. Atau mungkin anak SMA juga yang pernah lihat aku dance kayak gitu kan. Tapi maksudnya kalau Adiki udah dance itu kayak dunia tuh nggak baik-baik aja gitu. Pasti ada guncangan dari setiap gerakannya gitu. Aku ingat banget pertama kali lihat Adiki dance itu di ruangan itu gitu, waktu aku ikut teater juga, kayak sambil buka-buka baju gitu. Oh my god gitu. Kayak syahwat dari wanita itu pasti pada tergoda gitu. Nah, itu sebenarnya kayak poin plus
Kayak mencoba biar dikenal sama orang apa yang harus aku lakuin kayak gitu. Tapi jangan sampai di luar batas kayak gitu. Oke, jadi kayak pengen buat mereka ketika baru masuk aja udah teriak kayak gitu. Pokoknya kita harus positive vibes sih. Terus juga kayak harus punya personal branding. Personal branding yang sih. baik. Jadi kayak misalnya Diki Wahyudi, oh iya Diki tahu yang itu Korean ini. gitu. Ada lagi nih dari kkk.emod. Unik-unik ya nama Instagramnya. Kak, bagaimana untuk manajemen waktunya? Terus apakah tidak bosan dengan kesibukan tersebut? Oke, kalau misalkan manage waktu, gimana ya? Aku sekarang lebih utamain sama WO sama dengan MC. Kalau misalkan kuliah kan udah semester akhir, paling udah jarang kuliah. Tapi kalau misalkan dulu ada kuliah online atau apa, biasanya aku bukan orang yang tipe titip absen, aku berubah jadi tipe yang titip absen. Kadang kalau misalkan kan kita kuliah online, kita pegang HP, Google Meet atau Zoom, udah asal join. Iya. Kayak gitu. Ketika misalkan udah beres, minta link absen dong, isi. Ini sebenarnya bukan contoh yang baik kayak gitu kan. Ini nggak boleh dicontoh. Tapi karena emang kebanyakan lagi kuliah, tapi harus kerja. Nah, ketika manage waktunya adalah aku memaksimalkan itu di tugas-tugas sama di UAS atau di UTS. Karena misalnya untuk bobot absen tidak terlalu gede kayak gitu kan, untuk hajat terlalu gede, jadi aku maksimalkan di sana. Jadi untuk memanage waktunya adalah aku maksimalkan untuk urusan kuliah itu adalah ISA ke atas atau jam 8 ke atas kayak gitu. Udah sih paling kayak gitu aja untuk manage waktu mah. Tapi sadar nggak sih di masa pandemi sekarang gitu, orang-orang yang kuliah sambil kerja kayak hampir tidak memprioritaskan lagi kuliahnya gitu. Kayak emang dibutakan sama pekerjaan. Apalagi kan maksudnya kayak kita di mana kuliah tetap bisa join gitu, beda sama kuliah sebelum pandemi gitu. Sadar gak? Adik juga ngerasain kan kayak gitu. Ngerasain banget. Itu gimana sih? Maksudnya kayak sebenarnya kan salah ya. Salah banget. Cuma mungkin ada pembelaan nih dari Adiki atas tindakan salah itu gitu. Iya. Gimana ya sebenarnya kalau misalkan dibilang saya salah. Karena kita udahlah kerja aja daripada kuliah gitu kan. Tapi tadi aku ada tuntutan dari orang tua. Oke, next question dari Dena_SLSBLH. Banget Sabilillah itu kayaknya deh. Oke, pertanyaannya, cara biar percaya diri show bakat kita di depan orang banyak gimana sih? Nah, itu yang menjadi biasanya nervousnya orang ketika tampil atau menunjukkan bakat di banyak orang atau meningkatkan percaya dirinya adalah biasanya aku lebih ke kita tampil dulu depan kaca. Aku punya kaca yang ukuran sebadan lah ya gitu kan. Pertama kita harus mengatur dulu postur kita gitu kan. Dan sering banget latihan. Hai guys, itu ganggu nggak suaranya? Mual ganggu gitu. Beneran? Oke, kita lanjut lagi ya. Tentang percaya diri, kita yang membangun tentang potensi atau membangun percaya diri ya. Cara biar percaya diri show bakat gitu kan. Show bakat, percaya diri itu masih kayak ranah yang nyambung gitu kan. Kita kalau nggak percaya diri, bakat itu tidak akan muncul. Betul? Setuju nggak? Setuju banget. Sebenarnya percaya diri itu dibangun dari diri kita sendiri, harus kita punya potensi diri sendiri. Aku biasanya kan sekarang udah ranahnya di dalam dunia public speaking. Artinya sering belajar, sering banyak ngobrol. Meskipun kayak ngobrol kayak gini, itu melatih banget public speaking. Kalau misalkan kalian ketahui dulunya aku itu gagap. Dan sekarang tuh masih ada gagap tapi sedikit, cuma kayak pakai caletot. Ya. Untuk meningkatkan percaya dirinya, untuk show bakatnya, terus diasah aja. Gitu. Pokoknya jangan berhenti, jangan kendor. Terus kalau misalkan kayak minta penilaian sama orang-orang, aku kurang apa sih? Kayak paling yang sepelenya adalah ketika kamu mulai presentasi depan kelas. Tadi aku gimana ngomongnya? Tadi aku gimana? Kecepatan enggak? Atau gimana? Nah, aku biasa dengar dari mereka, kamu ngomongnya kecepatan. Atau kamu ngomongnya kelambatan, artikulasi kamu nggak jelas katanya. Kamu terlalu nerlang dan audiens jadi tidak paham. Kayak gitu kan. Itu penting banget loh. Nah, dari situ mulai show percaya diri. Jadi sekarang malah jadi overconfident. Kayak gitu kan. Maksudnya kayak kita tuh jangan malu untuk bertanya sama jangan malu untuk dicap kurang ini kurang itu gitu. Kita harus banget minta koreksi sama orang sih. Kayak itu yang membuat nextnya itu kayak lebih baik lagi gitu. Ya. Meskipun aku sekarang udah bekerja di wedding udah sekitar 3 tahun, hampir 3 tahun, itu kayak masih minta pembelajaran.
aku kurangnya apa. Misalkan aku kayak misalkan di wedding udah 3 tahun terus kayak masih ada anak baru yang masuk ke WO aku, kadang mereka juga kayak ngasih masukan meskipun mereka nggak enak. Atau ini terlalu gini. Oke, berarti harus turunin. Jadi kayak jangan malu, tapi ketika dikasih masukan yang emang nyelekit artinya ya, kita jangan berkecil hati. Emang nyatanya kita kelihatan seperti itu, harus menerima apa adanya. Terus juga emang tes atau selera dari orang itu kayak emang beda-beda banget kan. Beda banget. Misalkan kamu tipe suka tipe orang yang kayak gini belak-belakan. Tapi misalkan kok orang kayak gitu banget sih pecicilan misalkan orangnya ngomongnya kayak gitu banget pasti. Kita tidak bisa harus menyesuaikan dengan orang-orang yang kita mengikuti omongannya dia. Udah kayak apa adanya kita gitu. Iya. Terima syukur tewekeun bae. Tapi artinya juga jangan sampai attitude kita jadi jelek. Itu nggak boleh. Meskipun kita diomong sama mereka jelek, tapi attitude kita harus baik. Attitude adalah nomor 1. Karena ketika kita dilihat sama orang, oh dia kayak gini, oh kayak gitu. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya bad attitude, ngaca deh. Ada last question dari Scooby.cute_ ya. Pertanyaannya itu, apa perasaan Adiki sekarang bisa duduk dan berbincang bersama kami di sini? Oke, perasaannya adalah sangat luar biasa, senang. Kenapa? Waktu itu pernah ada yang nge-DM atau nge-WhatsApp message ke aku pribadi, tanggal sini kosong nggak katanya, menyesuaikan jadwal gitu kan. Oke, bisa, tapi paling biasanya sore atau nggak malam gitu kan. Buat acara apa emang? Ngisi podcast katanya. Hah? Seriusan podcast? Ini merupakan pengalaman baru. Bener pengalaman baru, kayak excited. Ketika aku diundang untuk ngisi podcast, kayak bingung harus ngobrol apa di sana. Bahkan aku kayak nyari referensi. Di podcast ngobrolin apa sih? Kayak gesturnya gimana sih? Kayak bagus gitu kan, kayak bener-bener jangan sampai aku malu-maluin sama rekan-rekan dari BEM FKIP Unigal yang udah memberikan kesempatan dan waktunya untuk aku pribadi untuk berbincang di sini. Sangat luar biasa, seneng banget. Itu nggak bohong. Oke. Ditambah ketika ada poster ajakan untuk misalkan ajakan untuk podcast, karena aku langsung share ke orang tua aku pribadi, mah nih lihat kata aku teh. Wow, Cina, bagus. Tapi mau aku tetap ngingetinnya kuliah. Ingat katanya. Jadi balik lagi ya kuliah gitu. Ya, meskipun kamu katanya udah naik namanya, tapi jangan lupa kuliah gitu. Oke. Kayak emang kuliah tuh kayak emang tanggung jawab terakhir buat orang tua gitu. Iya. Yang penting lulus aja gitu. Lulus aja deh, biar nggak beban gitu. Oke nih. Sebelum kita closing nih ya, aku mau nanya sedikit, bukan nanya sih, kayak lebih milih pilihan gitu buat Adiki. Yang pertama, Adiki lebih milih kerja atau kuliah? Kerja atau kuliah? Aduh, ini sebenarnya kayak pertanyaan yang berat menurut aku. Tapi untuk detik ini kayaknya lebih pentingin kerja dulu deh. Oke, kerja ya teman-teman. Meskipun orang tuanya menggebu-gebu untuk kuliah, cuman kayak anaknya tuh kayak bengal banget, jadi pilihnya kerja. Mungkin dari rekan-rekan tim, kru yang ada di backstage, ini ribuan orang gitu kan. Mau ada question gak buat guest star kita satu ini? Nikah atau karir? Nikah atau karir? Kayaknya lebih karena aku laki-laki mungkin ya. Aku lebih ke karir dulu sih. Oke, ke karir. Karena pasti kan ketika nanti aku nikah duluan, astagfirullahaladzim. Karir duluan? Karir. Maksudnya ketika nikah yang terlalu muda, aku belum punya apa-apa. Aku nanti menghidupin keluargaku atau istriku pakai apa gitu? Pakai cinta. Pakai cinta doang. Mati dong gitu kan, masa pakai cinta doang, harus makan kayak gitu, harus terpenuhi. Artinya ketika aku memilih karir terlebih dahulu, ada yang aku bangun apa gitu, atau beli apa dulu kayak gitu. Dan juga kan tidak hanya keluarga, pasti orang tua juga harus ada jatah gitu. Jadi aku milih karir dulu daripada nikah. Ada lagi teman-teman ada lagi? MC atau WO? MC atau WO? Kayak berat banget. Ini berat banget sih beneran. Takutnya owner WO aku lihat dan aku takut dipecat gitu kan. Jadi kamu udah MC independen aja gitu kan. Kalau misalkan dipilih MC, boleh beli dua-duanya nggak? Nggak bisa. Di sini harus pilih satu. Kalau misalkan tentang cuan atau uangnya, aku milih lebih MC. Tapi kalau misalkan tentang yang ngebesarin aku, tentang gimana, aku milih WO. Jadi benar-benar kayak ini tuh berkesinambungan. Jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita belakangin dulu masalah uang sama yang membesarkan nama, MC atau WO? Kayaknya MC dulu deh. Gitu. MC dulu baru WO kayak gitu.
Tapi mereka bisa berdampingan kok, nggak bisa kayak gitu. Bisa. Oke, mungkin last dari Last kru. but not Kok kayak lagi diskusi banget ya. dulu, gitu. Uang atau keluarga? Oh, apa ini, uang atau keluarga? Money or family? Money or family? Aku takut kalau misalkan pilih uang nanti aku dipecat atau dicoret dari kakak. Oke, tapi kalau misalkan aku pilih keluarga, tapi aku juga butuh uang sekarang. Gimana dong? Jadi apa yang kamu butuhin sekarang, uang atau keluarga? Kayaknya aku lebih ke keluarga dulu sih. Oke. Keluarga, Yakin? Yakin, insya Allah. Karena dari dorongan mereka juga ada doa-doa yang misalkan emang rezekinya di situ pasti akan ada uang mengalir. Kalau misalkan kita tahu dibutakan dengan harta, takut jadi kayak apa? Maling kundang gitu kan, durhaka ke orang tua. Dikutuk jadi batu menangis. Gitu. Iya, jadi aku pilih keluarga aja. Oke. Buat teman-teman, kayaknya buat perbincangan kita kali ini antara aku dan juga Adik Q tentunya kita akhiri aja sampai di sini. Mungkin untuk nextnya semoga kita bisa ngobrol-ngobrol asik lagi bareng Adik Q. Iya. Sebelum kita tutup, ada agak yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana yang masih insecure kayak sama bakatnya, masih bingung atas jati dirinya itu kayak gimana? Mungkin bisa dong terakhir buat disampaikan. Oke, sebenarnya untuk tips ya ini mah lebih ke tips tentang bagaimana meningkatkan bakat kalian semua yang ada nonton di sini. Mungkin kalian kenali dulu dari hobi terkecil kalian. Misalkan aku lebih suka ngedit video atau aku lebih suka make upan nih kalau cewek-cewek. Sekarang itu malah konten kreator itu lagi membooming. Artinya ketika yang mewadahi seperti sosial media, TikTok, Instagram dan sebagainya, mereka kalau misalkan itu bisa menjual dan artinya mereka juga bisa menghasilkan gitu kan dari uang. Atau misalkan aku bingung nih kalau misalkan itu nggak bisa apa-apa, coba deh yang lain. Mungkin kalau misalkan kayak yang lainnya misalkan lebih ke memproduksi barang atau memproduksi makanan, cemilan, itu lebih lumayan loh, bisa dijualkan juga. Artinya ketika kita mempunyai pekerjaan atau mempunyai kegiatan mengisi kekosongan kita, lumayan ada pundi-pundi yang keluar. Tipsnya adalah kenali dulu kalian potensi diri, cari-cari referensi dan mulai menggali. Dan jangan pernah untuk takut mencoba. Oke, jadi gitu ya dari sepatah dua patah kata dari Adiki gitu ya. Buat yang mana yang insya Allah memotivasi kalian banget gitu tentunya kayak jangan takut untuk mencoba nggak sih? Iya. Kayak pokoknya jangan takut untuk mencoba, coba aja apa yang kamu miliki, apa yang kamu mau gitu. Dan kita akhiri aja podcast kali ini. Jangan lupa follow Instagram kami di BMF Uniga dan juga di dq.id dan juga terus saksikan Gensi Podcast Generasi Santuy Memberi Edukasi. Okay. See you Bye. See next you. Like, comment, and subscribe. Yeah. Bye. Bye. Thank you so much. Wah. Foto thumbnail mah? Foto yang thumbnail. Apa? Thumbnail YouTube. Oh. Sok. Mau gimana? Terus di eta di Pademan, gimana? Belum. Pademan aku harusnya si Dadi. Gini lucu deh. Bentar. Oh, jadi temanya komersial ya. Komersial. TVC Bun.